Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak dari kita ketika ada orang menyakitin kita, melukai kita, merendahkan kita, atau memperlakukan buruk kita, menipu mungkin, mengkhianati mungkin, atau apapun lah namanya, dan kita pingin balas rasanya. Ini semua orang rata-rata pingin balas loh. Ini tidak menutup, tanpa terkecuali pendeta pun kadang pingin balas kok. Tapi kan kita harus tetap berespon seperti firman. Kadang daging pingin balas, daging rasanya pingin melakukan yang lebih buruk. Bahkan kalau perlu kita doa ke Tuhan, minta Tuhan kirim petir menyambar rambutnya sampai gundul kadang. Kita pingin cepat-cepat orang yang melakukan kejahatan itu kita pingin balas, bahkan kalau perlu kita hajar dia, bikin perlakuan buruk lebih buruk lagi. Kalau kita masih pingin seperti itu, artinya kita itu pernah dilukai dan lukamu itu begitu sakit dan belum disembuhkan. Kalau kita masih pingin orang lain terluka, kalau kita masih pingin orang lain tersakitin, pingin orang lain menderita, hatimu belum benar di hadapan Tuhan. Ini kejadian ini dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ada. Di Kejadian 27 ayat 42, saya mau bacakan. Ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu, kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau, kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Kenapa Esau ingin membalas dan membunuhmu? Dia merasa ditipu. Jatah yang harusnya menjadi miliknya nggak jadi miliknya. Ditipu. Dia kesal, dia marah, ingin balas. Pingin balas. Kalau kita itu masih pingin balas orang, berarti ada sesuatu yang ganjel di hati kita ini. Sama siapapun orangnya. Kalau masih kita pingin orang lain terluka, pingin orang lain tersakitin, pingin orang lain menderita, hati kita itu belum benar di hadapan Tuhan. Masih punya problem yang belum sembuh di masa lalu. Kita lihat di 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-6. Perhatikan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ini Hana dan Penina. Penina selalu bikin gusar hatinya Hana dan disakitin begitu rupa. Karena apa? Suaminya si Elkana lebih mengasihi Hana daripada Penina. Iri hati, kesel, marah, gak terima. Rasanya kok diperlakukan begini, rasanya kok nggak adil, rasanya kok dia begitu jahat dengan saya. Akhirnya apa? Kita pingin menyakitin orang lain. Kalau kita hari ini pingin nyakitin orang lain, kamu punya luka yang belum beres di hadapan Tuhan. Belum sembuh lukamu. Kamu punya masalah yang belum beres di hadapan Tuhan. Dan itu akan membuat celah setan menghajar kita, membinasakan kita, menghancurkan semua destinasi Allah dalam kehidupan kita bisa batal dan gagal. Jatah yang harusnya kita terima, kita nggak terima. Karena apa? Ada kesel dengan orang lain. Ini penting, tanpa terkecuali juga dengan pasanganmu, dengan orang tuamu, dengan mertuamu, dengan anakmu, dengan cucumu, dengan besanmu, dengan siapapun juga, dengan bosmu. Bahkan ada beberapa orang marah dengan gembalanya. Kalau masih rasanya pingin dia itu dihajar Tuhan, pingin didoain rasanya biar disambar petir, dia mengalami penderitaan. Kalau masih kita nih pingin seperti itu, hatimu belum beres di hadapan Tuhan loh. Perlu dibereskan. Karena apa? Masih kepingin orang lain menderita, masih kepingin orang lain mengalami masalah. Padahal kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita tidak akan bisa menjadi berkat kalau hati kita ini tidak benar. Kalau hati kita nggak beres dari luka masa lalu, apapun itu. Tidak heran kalau lukanya nggak disembuhkan, dia bikin problem. Dia tinggal sama siapa, dia di lingkungan mana, dia bergereja di mana, selalu pindah-pindah dan bikin trouble. Bikin masalah terus-terusan. Ternyata hatinya masih luka dan belum disembuhkan. Ketika hatinya sudah dipulihkan dan disembuhkan, beres. Hati kita ini harus transparan dan benar di hadapan Tuhan. Jangan pernah pingin membalas. Sekalipun orang itu terlalu melukai, terlalu menyakitin. Fokusmu pada janji Tuhan. Fokusmu pada rencana Tuhan.
Fokusmu menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jalan terus bersama Tuhan. Nggak enak, iya. Sakit, iya. Tapi kita akan melihat sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Di Amsal 17 ayat yang ke-13. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kalau ada orang, kita ini udah berbuat baik tapi orang berbuat jahat, maka kejahatan yang dilakukannya itu akan menyerang balik dia. Nah, perhatikan ayat ini. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Orang harus tahu, bersikap, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kasih ngotot, pingin membalas kebaikan dengan kejahatan, apalagi berniat jahat, wah, suatu hari kejahatan akan menimpa engkau. Beberapa hari yang lalu, Instagram saya itu dihack orang buat nipu dan banyak sekali yang tertipu. Jemaat-jemaat di YouTube banyak tertipu, jemaat di gereja juga banyak tertipu, bahkan kakak ipar saya sendiri juga tertipu. Saya tetap mengampuni, saya doain dia. Dengerin baik-baik, yang nipu Instagram saya, kalau suatu hari kamu bertobat temuin saya ajak liburan kamu, tak biayain, tak kasih ongkos. Saya harus belajar mengendalikan hati saya, tetap memberkatin dia sekalipun menjengkelkan, menjual nama saya. Banyak orang tertipu, rasanya kesal, pingin marah. Tapi saya harus mengendalikan hati saya, menaklukkannya pada kehendak Tuhan. Waktu itu posisi saya lagi di Bali waktu itu. Besoknya ada pelayanan, dan ternyata waktu itu hari Rebo, pagi-pagi udah tahu dihack, dikuasai orang lain untuk nipu, dan terlangsung banyak yang nipu, banyak nelpon saya. Banyak sekali yang nelpon saya. Dan kalau saya marah, kalau saya kesel, saya pingin balas melakukan kejahatan. Apa yang dilakukan dia jahat, dan saya pingin balas, saya nggak jauh beda dengan dia loh. Justru saya mau belajar apa yang dilakukan. Saya doakan suatu hari orang yang menipu, pakai IG saya untuk nipu, itu bertobat dan ngalami Tuhan. Saya harus belajar memberkati. Daging sakit nggak? Sakit. Kita kan harus tunduk, takluk kepada pimpinan Roh Kudus. Kita nggak bisa ngikutin keinginan daging. Keinginan daging kan mau dihajar. Kalau bisa ditelanjangin, dipermalukan, dipenjarakan kalau perlu. Tapi kita harus ngikutin cara kerajaan Allah. Melepaskan pengampun, doain terus biar suatu hari kenal Tuhan. Kecenderungan daging kita, kalau melihat kejahatan orang lain yang memperlakukan kita nggak benar, kita pingin hajar, kita pingin gebukin kalau perlu, kita pingin permalukan, kalau perlu kita penjarakan seumur hidup. Loh, apa bedanya kita dengan orang itu? Sama jahatnya loh. Kita harus pakai prinsip kerajaan Allah. Jangan membalasnya, jangan pingin balas malahan. Di Amsal 20 ayat yang ke-22, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Jangan pernah membalas. Ini saya terima beberapa hari konseling dan terima message dari beberapa orang yang sedang struggle pernikahannya, suaminya selingkuh. Dia pingin balas, pingin temuin pelakor yang rebut suaminya. Nggak ada gunanya. Pingin kata-katain, nggak ada gunanya. Pingin balas balik, kamu nggak jauh beda dengan suamimu yang berbuat jahat. Kalau kau dengar firman ini, suamimu sedang direbut oleh perempuan lain, lepaskan pengampunan, doain terus. Jangan pingin membalas apapun juga. Semakin kamu pingin balas, semakin setan akan tertawa. Semakin setan akan bikin hancur hidupmu. Dua-duanya akan hancur. Tapi kalau kamu ambil keputusan untuk ikut Tuhan, bayar harga di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, kamu akan melihat bagaimana Tuhan beracara, bekerja dengan cara yang ajaib atas hidupmu. Tuhan sendiri yang akan membelanya. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Lah, disuruh menanti ini pekerjaan yang tidak gampang. Kemarin saya khotbah judulnya mengalah, memberi waktu sama Tuhan. Itu sama saja menanti Tuhan bekerja loh. Memberi ruang waktu sama Tuhan untuk bekerja. Kita nggak perlu membela diri, kita nggak perlu membalas, kita nggak perlu berpikiran jahat, kita nggak perlu doain yang jelek. Tapi kita berserah, nantikan Tuhan. Taruh hati kita sepenuhnya, pikiran, perkataan, kemauan, kehendak kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja menyelamatkan kita. Ada pembelaan Tuhan. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Kita ini kalau hidup benar di hadapan Tuhan ya, orang menyakitin kita, orang melindungi kita, orang memperlakukan buruk sama kita, Tuhan yang akan bela kita. Tuhan yang akan proteksi dan jagain kita. Ingat tentang Saulus yang mau pergi menganiaya orang Kristen, membunuh orang Kristen. Bahkan dia melihat dengan mata kepala si Stefanus dilemparin batu sampai mati. Dan ketika dia berjalan mau menganiaya orang-orang Kristen di perjanjian baru, Saulus di tengah jalan ketemu Tuhan.
matanya dibutakan. Dia ngalami Tuhan. Dan Tuhan ngomong, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Yang dianiaya bukan Tuhan, yang dianiaya orang percaya. Kalau engkau hatimu benar, sikapmu benar, tindakanmu benar, kamu benar posisimu di hadapan Tuhan, orang menganiaya, orang memperlakukan buruk, orang ngata-ngatain buruk, Tuhan yang akan bela, Tuhan yang tersakitin. Kamu cukup diam menantikan Tuhan. Lah, waktu menantikan Tuhan itu butuh waktu, butuh proses, bukan caramu. Maunya kita, orang yang menyakitin kita langsung kena tulahnya, kena buahnya, apa yang dilakukan, langsung diajar. Kalau perlu dibikin babak belur. Tetapi cara Tuhan gak seperti itu. Kita nantikan waktu Tuhan. Waktu menantikan, waktunya Tuhan yang membela kita. Tuhan ajarin hati kita supaya tetap mengasihi, nggak benci, nggak kesel, nggak dendam, nggak marah, nggak luka. Tapi kita tetap memberikan hati kita mengampuni, mengasihi orang yang memperlakukan buruk itu. Supaya kita sendiri nggak tambah jahat. Supaya hati kita ini benar di hadapan Tuhan. Semakin hari sikap hati kita semakin menyerupai Yesus Kristus. Tuhan mau waktu proses menantikan Tuhan membalasnya. Tuhan melakukan pembalasan dan Tuhan menyelamatkan. Itu adalah masa di mana kita menguasai hati kita, menaklukkannya pada pusat kehendak Tuhan. Supaya kita nggak kesel, supaya kita nggak marah, supaya kita nggak sakit hati, supaya kita nggak benci dan dendam. Amin. Percuma kita menyerahkan sama Tuhan tapi hati kita kesel. Kenapa? Kita pingin pembelaan diri kita. Bahkan ada orang-orang yang pingin membela, langsung ngata-ngatain, bahkan langsung hajar, langsung perlakuan buruk dan lain sebagainya. Bahkan sampai mau penjarakan. Karena apa? Pingin pembelaan yang langsung. Kita itu punya Tuhan. Tuhan yang akan bela kita. Tuhan yang akan proteksi kita. Tuhan yang jagain kita. Sikap kita harus bertindak benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan pingin balas. Dengan kata-kata pun gak perlu. Diam aja, tonton aja, lihat aja. Apa yang Tuhan mau kerjakan. Diammu memberi kesempatan sama Tuhan untuk melakukan sesuatu. Kalau engkau berjalan maumu sendiri, bertindak semaumu sendiri, hancur nanti. Kacau nanti. Hidupmu berantakan nanti. Kita mau nikmatin jalan hidup kita ini bersama Tuhan. Menikmatin sesuatu yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Ada pembelaan secara ilahi. Kita hanya duduk diam, menantikan Tuhan bekerja. Amin. Amsal 24 ayat yang ke-29. Janganlah berkata sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian ku perlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Kalau sudah seperti itu, kamu memberi hidupmu seperti setan melakukan. Kamu gak jauh beda dengan orang dunia. Kalau orang memperlakukan aku, perlakukan baik. Pernah dengar ada kata-kata orang ngomong begini nih. Bangga lagi ngomongnya. Kalau orang baik sama saya akan baik. Kalau orang jahat sama saya akan lebih jahat. Tahu gak? Itu kata-kata dari mana? Itu kata-kata dari setan. Besi menajamkan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Itu hukum Taurat. Kita ini ngikutin Yesus Kristus. Ketika kita disakitin, kita memberkati. Kita dihianatin, kita mendoakan. Kita diperlakukan buruk, kita tambah memberkati. Kita tambah memberkati. Kita beri ruang waktu sama Tuhan untuk menjamah hidupnya. Dan melakukan pembalasan. Enjoy hidup kita. Tapi kalau kita pingin membalas balik, menyerang balik, ya kita nggak jauh beda dengan orang dunia. Buat apa? Gunanya apa? Nggak ada gunanya sama sekali. Malah kita cenderung menjadi manusia yang jahat. Jangan pernah pingin membalas orang yang melakukan kejahatan atas hidupmu. Serahin ke Tuhan. Berpikiran jahat dalam hatimu aja jangan. Minta tolong malaikat untuk kepret kepalanya, jangan. Doain biar dia tambah diberkati. Itu baru anak-anak kerajaan Allah. Itu baru anak-anak terang. Perhatikan di Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kita nggak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Justru kita balas kejahatan dengan kebaikan. Kalau orang mencaci maki, kasih senyum. Orang menuduh fitnah, kasih senyum yang paling manis. Kalau perlu, beliin makanan. Orang memperlakukan buruk, datengin kalau perlu. Dia kekurangan, beri makan. Seperti kita menaruh bara api di atas kepalanya. Kalau ada orang jelek-jelekin kita, kasih senyum, bilang terima kasih. Kalau perlu ajak makan siang, gak usah ngomong apa-apa. Puji dia. Nanti Tuhan sendiri akan lakukan. Tapi kalau kita nih, diomongin sedikit, gak terima. Marah, teriak-teriak, bela diri.
klarifikasi. Oh, kamu pikir itu artis atau apa? Dikit-dikit klarifikasi. Kita nggak perlu klarifikasi apa-apa. Membela diri, membenarkan diri, menunjukkan bahwa kita ini benar nggak seperti yang dia omongan. Nggak perlu. Diammu, tenangmu, berserumu sama Tuhan akan mendatangkan pembelaan dari Allah dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Perhatikan di 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Ada orang yang disakitin, dikata-katain, pengen ngata-ngatain lagi, semakin ketus, semakin jahat. Kamu hanya membuat setan puas loh. Dagingmu rasanya puas, dan setan akan bahagia dengan kata-katamu itu. Justru setan akan berduka, setan akan senang, tapi Tuhan akan terluka dengan kata-katamu. Kalau caci maki dengan caci maki, kita kan sering dengar ini di jalan-jalan. Bahkan suami istri sering kali melakukan seperti ini. Caci maki ganti caci maki. Kamu membuat setan tepuk tangan dan gede kepala. Dan Tuhan terduka. Tuhan berduka. Roh Kudus tersakiti. Harus belajar ketika dicaci maki memberkati. Amin. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati loh, dengan kata-kata yang baik, dengan senyum. Kalau perlu kasih uang, kasih duit, memberkati kan banyak hal. Dengan kata-kata yang baik, dengan ucapan yang baik, dengan sikap yang baik, dengan beliin makanan, kasih uang kalau perlu, kalau lagi dia kesusahan. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena itu kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, hari ke depanmu akan melihat kebaikan, kemurahan, berkat, kelimpahan, promosi dan peninggian, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Kalau membalas kan berarti dengan pakai mulutmu pertama kali. Ngatain, merendahkan, jelekin, berlaku buruk dan lain sebagainya. Tidak benar di hadapan Tuhan, jangan lakukan. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Berdamai, bukan gegeran, berantem, bukan saling marah. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kalau ingin doamu dijawab Tuhan, pengen kamu melihat promosi dan peninggian datangnya dari Tuhan, melihat breakthrough, sesuatu yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, jaga lidahmu, jaga sikapmu, jaga tindakanmu, jaga kelakuanmu. Sekarang kalau ada orang nyakitin kita, gak usah pengen balas, buru-buru marah. Senyum aja, tenang. Kalau udah gak tahan, ngomong sama Tuhan, Tuhan aku lagi kesel. Tuhan aku pengen balas rasanya. Tapi kan gak boleh Tuhan. Aku harus memberkati. Aku harus kasih senyum. Kita menikmatin jalan sama Tuhan. Kita menikmatin berkat Tuhan. Kita akan menikmatin kebahagiaan. Tuhan, itu istriku kok bawel banget. Doain aja. Gak usah dilawan. Gak usah dijawab. Dengerin, suami kamu semakin ngelawan istrimu, kamu akan menerumui neraka loh. Kamu gak akan menang, tetap kalah. Diemin, dengerin dia ngomong. Sampai dia selesai baru aja ngomong dengan baik-baik. Kalau ada pasanganmu, suamimu yang selingkuh, kamu gak usah marah-marah. Kamu gak usah balas, melakukan yang lebih jahat. Senyumin, doain. Minta Tuhan sertai hidupmu. Minta Tuhan pimpin. Minta Tuhan berikan kemampuan kekuatan. Doain terus. Kamu akan melihat mujizat. Kamu akan melihat breakthrough dan terobosan. Kamu melihat pertolongan ilahi. Kamu melihat hal-hal yang ajaib yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Hari ini taruh hati kita nih kepada firman. Hidupin firman. Hidupin kebenaran. Jalan dalam kebenaran. Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kesucian. Kita akan sama-sama melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Dengan keajaibannya, dengan kedahsyatannya, dengan kekuatannya. Dia akan mempromosi, memproteksi, menjagai, melindungi hidup kita. Terus semakin hari semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Hari ini jangan buat setan gembira. Jangan buat setan bangga diri. Jangan buat setan tepuk tangan. Dengan sikap dan perbuatanmu yang ingin balas, ingin menyakiti, ingin melukai orang lain. Tetapi hari ini, tambah hari, kamu melakukan kebenaran. Ketika disakitin memberkati. Ketika dicaci maki tersenyum. Ketika diperlakukan buruk tertawa.
karena Tuhan yang menjadi pembelamu. Kamu akan melihat perjalanan hidupmu berhasil dan beruntung. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Kau akan menikmati sesuatu yang ajaib, yang dahsyat, yang datangnya dari Tuhan. Amin. Kita akan melihat hari-hari baik ke depan. Apa saja hari baik itu. Anak cucumu diberkati, keluargamu bahagia, hidupmu dipromosi, kamu hidup tenang dan damai. Orang boleh bersikap jahat, karena kita nggak bisa larang orang lain bersikap jahat. Orang lain boleh berkata-kata buruk, karena kita nggak bisa atur mulut orang untuk ngomong apa. Tapi kita bisa atur mulut kita. Tetapi kita tetap bersikap baik, kita bersikap benar, kita bersikap seperti yang Tuhan mau. Kita akan melihat pembelaan Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan membela dan melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan. Kita akan menikmati semua kedahsyatan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Hidupmu akan bahagia, hidupmu akan tenang, hidupmu akan menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita itu nggak bisa bahagia karena kita ini terbanyakan dengerin perkataan orang, dengerin perlakuan buruk orang lain, dipikirin terus, nggak ada gunanya. Orang kita nggak bisa ngatur hidup orang kok. Yang bisa kita atur adalah hati kita. Orang boleh caci maki, tuduh, fitnah, perlakuan buruk, tapi kita bisa enjoy dalam hadirat Tuhan. Kita bisa rest in the presence of the Lord. Kita izinkan Tuhan yang akan membela. Kita izinkan Tuhan yang akan mengklarifikasi. Izinkan Tuhan yang akan mempromosi. Tuhan izinkan yang akan melakukan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan firman ini dengan ucapan syukur, pujian, hormat, pengagungan. Kami materikan firman dengan darah anak domba Allah. Terpahat-terpahat di loh batin kami. Berkati firman ini Tuhan. Nempel dalam hati kami firman jadi kehidupan. Berkati setiap orang yang mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Mereka diberkatin Tuhan. Mereka dipromosi Tuhan. Mereka dibukakan jalan. Hidupnya semakin menyenangkan hati Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Hamba berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti yang aku katakan, jadi seperti yang aku doakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.